Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran geografi. Meskipun masih online, tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar di bab 3 nih. Apa sih bab 3 tuh? Ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Ibu, ya judul babnya panjang amat. Ya emang begini di kurikulumnya. Ini bab 3 ya. Ini bab 3 tentang apa? Tentang ini. Oke, pertama-tama kita bahas apa? Ketahanan pangan dulu. Ketahanan pangan itu apa sih? Nah, ketahanan pangan itu berarti kita harus tahu dulu ketahanan. Ketahanan itu apa? Terpenuhi. Terpenuhinya apa nih? Terpenuhinya pangan. Makanya pengertian dari ketahanan pangan itu apa? Terpenuhinya pangan oleh manusia. Misalkan dia bisa masak nasi. Meskipun masih di atas tungku, tapi dia terpenuhi pangannya kayak gitu kan. Nah, di dalam ketahanan pangan ini terdapat apa? Empat komponen. Empat komponen, empat komponen diantaranya ada kecukupan, kecukupan, stabilitas, kemudian aksesibilitas, kualitas. Empat komponen di dalam ketahanan pangan. Jadi sesuatu daerah disebut dia ketahanan pangannya oke itu karena apa? Karena ada empat komponen ini. Cukup gak sih untuk memenuhi seluruh keluarga di dalam rumah tangga gitu? Cukup gak? Stabil tuh tetap dia tuh kecukupannya tuh nggak hanya hari itu aja gitu, tetapi stabil. Berarti dalam jangka waktu tertentu. Stabilnya itu terpenuhinya itu nggak misalkan tiap gajian doang udah gitu nggak stabil pangannya enggak, tapi di sini tuh adanya kelanjutan jadi stabil, kecukupannya itu stabil. Kemudian aksesibilitas, terjangkau nggak sih pangannya itu atau berkaitan dengan gampang nggak sih untuk memperoleh pangan itu gitu. Terus kualitas, tidak rusak, tidak kotor, bergizi gitu. Ini berkaitan dengan gizi. Jadi ketahanan pangan itu merupakan apa? Terpenuhinya pangan untuk siapa? Untuk rumah tangga di dalam satu keluarga, untuk masyarakat di dalam suatu desa yang itu memiliki empat komponen: kecukupan, cukup, stabil, oke, aksesibilitas dan kualitas. Ini kan ketahanan pangan. Nah, kalau ketahanan pangan nasional berarti itu dalam skala nasional, skala Indonesia, skala negara gitu kan. Yang kedua, penyediaan bahan industri. Nah, kalau penyediaan bahan industri ini kita harus tahu dulu industri itu apa sih gitu ya. Nah, industri itu merupakan duh keangkat. Nah, industri itu merupakan apa? Sebuah kegiatan, ini kegiatan ekonomi sih masuknya. Jadi industri itu merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku menjadi memiliki nilai tambah. Jadi kalau ada kata industri, oh berarti di situ ada perubahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Maksudnya apa, Bu? Gini, misal nih, pohon. Dia itu dirubah menjadi kayu. Kayu, dia akan menjadi sebuah kursi, misal. Akan menjadi sebuah kursi. Oh, berarti barang setengah jadinya kayu yang udah dipotong-potong nih yang bisa apa dilem kemudian diukir sedemikian rupa. Kursi berarti barang jadi. Terus kalau pohon berarti bahan baku. Berarti ada bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, kegiatan ekonomi ini membutuhkan bahan baku. Nah, bahan baku ini ada namanya apa?
Dan dalam industri itu ada industri hijau. Industri hijau tuh maksudnya apa sih, Bu? Jadi memakai si bahan baku ini tuh seefisien mungkin. Seefisien dan seefektif mungkin. Nggak boros, nggak tidak mubazir gitu ya. Tidak membuang-buang sumber daya alam dengan percuma gitu. Jadi bahan industri itu apa? Kegiatan industri itu, penyediaan bahan industri itu kita harus tahu dulu. Industri itu artinya apa? Nah, industri itu artinya kegiatan ekonomi mengolah bahan baku menjadi barang yang memiliki nilai tambah. Nah, bahan baku ini bisa berubah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya yang ini. Jadi penyediaan bahan industri itu apa sih? Nah, penyediaan bahan industri itu merupakan di sini deh. Penyediaan bahan industri itu merupakan terpenuhinya terpenuhinya apa yang tadi dibahas? Berarti terpenuhinya bahan baku. Terpenuhinya bahan baku dalam pengelolaan industri atau dalam pengolahan industri yang tadi ya mengubah eh, barang bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi dengan apa? Dengan efisien. Kan tadi ada industri hijau ya. Dengan efisien dan efektif. Untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan nilai tambah. Nilai tambah itu kegunaan ya. Kan kalau pohon berarti emang fungsinya banyak, tapi ketika dibikin kursi berarti nilai tambahnya menjadi kursi, jadi bisa didudukin, kemudian bisa dipakai untuk beraktivitas kayak gitu. Jadi sekali lagi, penyediaan bahan industri itu pengertiannya yang ini. Nah, yang ini. Mana sih? Nah, yang ini. Pengertiannya yang ini. Terpenuhinya bahan baku dalam pengelolaan industri dengan efisien efektif untuk menghasilkan nilai tambah. Nah, berarti ketahanan pangan udah, penyediaan bahan industri udah. Nah, selanjutnya potensi energi baru dan terbarukan. Sebelum itu kita harus tahu dulu energi itu apa sih? Energi itu apa sih? Nah, energi itu merupakan usaha. Usaha untuk apa? Usaha untuk melakukan pekerjaan, melakukan pekerjaan. Jadi energi itu usaha untuk melakukan pekerjaan atau upaya untuk melakukan sebuah pekerjaan. Nah, energi itu berasal dari apa? Dari sumber energi pastinya. Nah, sumber energi ini ada yang tak terbarukan dan terbarukan. Jadi kalau tak terbarukan tuh seperti sumber daya alam, terus dia tuh nggak bisa kayak kalau dipakai tuh misalkan minyak bumi susah gitu, lama gitu, lama banget untuk bisa dia pulih kembali. Butuh ratus-ratus tahun, butuh puluh-puluh tahun. Terus terbarukan itu, kalau terbarukan itu sumber daya yang jika dipakai terus-menerus dan dikelola dengan baik, dia akan berkelanjutan. Contohnya sinar matahari. Nah, ini contoh dari energi. Nah, energi ini tuh berbentuknya yang ini ya. Ada sumber energi itu tak terbarukan dan terbarukan. Jadi potensi energi baru itu apa sih? Potensi energi baru itu apa? Nah, potensi energi baru itu potensi yang belum digunakan secara massal. Jadi potensi yang belum digunakan secara massal. Ini belum digunakan secara massal. Nah, ini untuk potensi energi baru. Nah, kalau potensi energi terbarukan, terbarukan itu apa? Nah, terbarukan itu teknologi potensi yang berasal dari apa? Ini tulis berasal dari sebuah
energi yang berkelanjutan. Jadi kalau dipakai terus-terusan dia masih oke gitu. Kalau pengelolaannya juga oke. Jadi masih bisa dipakai. Nah, ini ada potensi energi terbarukan itu berasal dari energi yang berkelanjutan. Contohnya apa? Sinar matahari, kemudian ada air. Nah, itu melalui apa? Melalui pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga air, uap, batu bara. Itu kan uap masuknya. Nah, berarti itu masuk kepada pengertian energi terbarukan. Jadi kita ulangi dikit. Hari ini tuh kita hanya bahas pengertiannya aja gitu. Jadi ketahanan pangan itu merupakan apa? Ketahanan pangan itu merupakan terpenuhinya pangan. Dia itu terpenuhi gitu pangannya itu, makannya itu oke gitu. Untuk siapa? Untuk rumah tangga di suatu, untuk masyarakat di suatu wilayah, untuk orang-orang atau keluarga di dalam suatu rumah tangga. Nah, itu tuh ditentuin juga oleh 4 komponen. Nah, 4 komponen itu apa aja sih? Nah, 4 komponennya itu bisa berupa yang ini, kecukupan, stabilitas, aksesibilitas, dan kualitas. Terus, yang kedua ada ke penyediaan bahan industri. Nah, penyediaan bahan industri itu apa sih? Yang pertama kita harus tahu dulu industri. Nah, industri itu merupakan apa? Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku menjadi mempunyai nilai tambah. Nah, bahan bakunya bisa diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Oke, contohnya di pohon, kayu, dan kursi. Nah, dalam bahan baku yang digunakan dalam industri ini ada namanya industri hijau. Jadi memakai bahan baku dengan seefektif mungkin, seefisien mungkin, tidak boros dan tidak berlebihan. Kemudian kita bisa simpulkan bahwa penyediaan bahan industri itu apa sih? Terpenuhinya bahan baku dalam pengelolaan industri dengan efisien dan efektif untuk menghasilkan nilai tambah. Nah, selanjutnya energi baru dan terbarukan berasal dari suatu energi. Energi itu apa sih? Energi itu usaha untuk melakukan pekerjaan. Nah, energi itu dari sumber energi kan ya. Dibagi menjadi dua, tak terbarukan dan terbarukan. Nah, tak terbarukan itu susah untuk dipulihkan kembali kayak minyak bumi dan sebagainya. Terbarukan itu bisa dipakai berlanjut jika memang dia itu pengelolaannya baik. Nah, selanjutnya untuk potensi energi baru itu apa sih? Potensi energi baru itu merupakan potensi yang dari sebuah energi itu yang belum digunakan secara massal. Ini belum digunakan secara massal. Contohnya biomasa, biogas, itu kan belum secara massal umum dipakai semua orang ya. Kemudian ada potensi energi terbarukan. Jadi berasal dari energi yang berkelanjutan. Contohnya sinar matahari, air, yang bakalan oke banget jika kita pengelolaannya sudah sangat tepat. Nah, ini masuknya kepada pengertian dari ketahanan pangan, penyediaan bahan industri, potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.